Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Hana. Dan saya Imtiaz Sumaya Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya dan Talita Hana akan menjelaskan mengenai materi teks berita. Simak videonya ya. Oke, pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Teks berita merupakan teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media. Informasi yang disampaikan dalam berita adalah peristiwa yang aktual, penting, dan menarik untuk diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya, mari kita bahas ciri dan syarat berita. Ciri-cirinya yaitu berita bersifat faktual atau harus sesuai fakta yang ada dan bukan berupa opini. Selanjutnya, isi berita jelas dan menggunakan kalimat sederhana yang mudah dimengerti. Lalu yang terakhir, bersifat objektif dan umum. Selanjutnya ada syarat. Yang pertama ada faktual, aktual, akurat, lengkap, berimbang, menarik, dan sistematis. Unsur-unsur berita. Berita dikatakan lengkap dan akurat apabila mencangkup unsur 5W plus 1H, yakni apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Contoh apa, peristiwa apa yang terjadi, dan contoh siapa pelaku dalam peristiwa itu, contoh kapan peristiwa itu terjadi, dan contoh di mana peristiwa itu terjadi, contoh mengapa peristiwa itu dapat terjadi, dan contoh bagaimana peristiwa itu terjadi. Kita masuk ke struktur berita. Yang pertama ada judul atau headline. Judul berita atau headline biasanya memuat tentang kejadian yang akan dibahas. Yang kedua, teras berita atau orientasi. Teras berita atau orientasi merupakan pembukaan tentang hal yang akan diberitakan. Ketiga, tubuh berita atau body. Badan berita berisi peristiwa-peristiwa secara rinci mengenai keseluruhan berita. 4. Kaki berita atau leg. Kaki berita berisikan informasi yang kurang penting dan bersifat sebagai informasi tambahan. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan banyak orang untuk memahami teks berita. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung sendiri dapat didefinisikan sebagai kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Ketiga, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental sendiri merupakan sebuah kata kerja yang memberikan respons atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Dalam teks berita, informasi terkait waktu dan tempat menjadi salah satu unsur penting. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat harus disampaikan secara jelas kepada pembaca. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.